Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Egy Nugraha. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia atau dikenal dengan sistem transportasi. Oke, apa sih manfaat daripada sistem transportasi ini atau peredaran darah? Nah, diantaranya adalah mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida yang merupakan hasil sisa yang akan dibuang ke paru-paru, mengangkut nutrisi yang diperoleh dari sistem pencernaan, lalu mengangkut hormon, mengangkut sistem kekebalan tubuh, dan juga mengatur suhu tubuh. Oke, komponen apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah? Yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan organ yang berperan dalam memompa darah. Lalu ada darah. Darah merupakan alat angkut dan bahan yang diangkut. Lalu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan saluran darah. Saluran tempat darah akan dialirkan. Pertama kita akan membahas mengenai jantung. Nah, jantung ini merupakan organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Bertugas untuk memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Nah, letaknya di mana? Nah, letaknya berada di rongga dada sebelah kiri. Ya, ini kita bisa lihat. Ini adalah gambaran daripada rongga dada. Ya, rongga dada. Nah, di sini terdapat yang namanya tulang rusuk dan di belakang tulang rusuk terdapat yang namanya jantung. Jantung sendiri merupakan bagian yang cukup kompleks. Di sini terdapat beberapa bagian. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas bagian-bagian daripada jantung. Lapisan jantung. Nah, lapisan jantung terdiri daripada 3 bagian. Di antaranya adalah perikardium yang merupakan lapisan pembungkus luar daripada jantung. Lalu terdapat yang namanya miokardium. Nah, miokardium ini terdiri daripada otot-otot jantung. Nah, otot jantung ini nanti terlibat dalam kontraksi yang akan menyebabkan jantung bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu di sini juga ada lapisan yang dinamakan dengan endokardium. Endokardium ini merupakan lapisan dalam yang dimana berhubungan dengan yang namanya darah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ruang pada jantung. Ruang pada jantung manusia terdiri daripada 4 bagian. Di antaranya adalah atrium kanan, lalu ada yang namanya atrium kiri, lalu ada yang namanya ventrikel kanan, lalu ada yang namanya ventrikel kiri. Nah, nama lain untuk atrium ini kita bisa mengenalnya sebagai serambi, dan untuk ventrikel ini kita mengenalnya sebagai bilik. Nah, di beberapa referensi mungkin nanti kita akan mengenal yang namanya atrium kanan. Atrium kanan ini dikenal juga dengan atrium dexter. Lalu ada yang namanya atrium kiri, ini dikenal dengan atrium sinister. Lalu untuk ventrikel kanan ini dikenal juga dengan ventrikel dexter. Lalu untuk ventrikel kiri dikenal dengan yang namanya ventrikel sinister. Selanjutnya kita akan bahas mengenai katup pada jantung. Nah, katup ini dapat kita lihat. Yang pertama adalah tricuspidalis. Nah, katup ini berperan atau menghubungkan antara ruang atrium kanan dengan ventrikel kanan. Lalu selanjutnya kita akan melihat nih di sini ada yang namanya katup bicuspidalis atau dikenal juga dengan katup mitral. Nah, ini adalah katup yang menghubungkan antara atrium sebelah kiri dengan ventrikel sebelah kiri. Lalu di sini juga terdapat yang namanya katup pulmonalis, yaitu katup yang menghubungkan antara ventrikel kanan dengan yang namanya paru-paru. Lalu di sini juga kita akan mengenal yang namanya katup aorta. Nah, katup ini yang menghubungkan antara ventrikel kiri dengan seluruh tubuh atau terlibat dalam hubungannya dengan pembuluh aorta. Nah, ini untuk struktur jantung ya, secara garis besar kita bisa melihat ini ada ruangan, ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri. Ya, lalu di sini ada katup tricuspidalis. Lalu di sini ada yang namanya katup bicuspidalis, ya. Lalu kita bisa lihat di sini ada yang namanya sekat, ya. Suatu sekat yang memisahkan antara bagian ventrikel kanan dengan ventrikel kiri. Nah, ini ventrikel kanan dengan ventrikel kiri ini dipisahkan oleh sekat yang dikenal dengan interventricular septum. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan melihat ini yang warna merah dan warna biru ini adalah pembuluh
darah. Nah, untuk kerja jantung kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa lihat bahwa darah ini darah yang kaya akan CO2 ini masuk. Nah, ini masuk ke sini ya. Ini masuk ke yang namanya atrium kanan. Dari atrium kanan nanti akan melewati katup. Nama katupnya adalah tadi katup tricuspidalis, masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan ini akan masuk ke mana? Ke yang namanya arteri pulmonalis untuk diantarkan ke paru-paru. Nah, dari paru-paru nanti akan terjadi pertukaran gas di mana CO2 itu akan dikeluarkan dan akan diganti dengan yang namanya oksigen. Nah, oksigen ini ceritanya nanti kita akan lihat di sini. Yang namanya oksigen akan diangkut oleh yang namanya vena pulmonalis untuk masuk ke dalam atrium kiri. Dari atrium kiri nanti akan dilanjutkan ke ventrikel kiri. Nah, dari ventrikel kiri, nah ini ventrikel kiri ya. Ini dari atrium kiri ke ventrikel kiri ini akan dihalangi ya, atau ada sekat namanya katup mitral atau bicuspidalis yang nanti akan berhubungan dengan aliran darah yang mengandung kaya oksigen ya. Nah, lalu selanjutnya dari ventrikel kiri nanti akan diantarkan ke aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas bagaimana alur cara kerja jantung ini berhubungan dengan pembuluh darah. Pembuluh darah, apa sih pembuluh darah? Nah, kita bisa lihat ilustrasinya. Tentu saja di dalamnya ini terdapat yang namanya darah. Nah, ilustrasinya bukan hanya sel darah merah ya, tapi juga komponen-komponen darah yang lain. Seperti sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan juga plasma darah. Nah, kita bisa lihat di sini apa sih fungsi daripada pembuluh darah? Pembuluh darah merupakan jalur bagi darah yang mengalir yang berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh ataupun sebaliknya. Jadi bisa dikatakan jalur pembuluh darah ini merupakan alur atau jalannya aliran darah. Berdasarkan struktur dan fungsinya, pembuluh darah terbagi menjadi 3. Ada kapiler, ada yang namanya arteri, dan ada yang namanya vena. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kapiler. Kapiler merupakan pembuluh yang berhubungan dengan jaringan, di mana nanti akan berhubungan dengan darah yang masuk dan darah yang keluar. Darah yang masuk nanti akan mengantarkan sesuatu, misalkan oksigen ataupun misalkan zat makanan berupa glukosa, dan akan mengeluarkan sesuatu, diantaranya adalah apa? Sisa metabolisme, bahkan juga gas karbon dioksida. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya arteri, ini yang warna merah. Nah, arteri ini arahnya ini kalau misalkan dilihat, nah ini ya, ini arteri. Nah, ini arteri yang warna merah. Arteri ini berhubungan dengan apa? Arteri ini berhubungan dengan arahnya itu dari arah jantung ke bagian luar. Ya, dari jantung. Nah, ini dari jantung ke luar tubuh. Itu ya. Nah, ini untuk arteri. Lalu selanjutnya ini yang biru, ini adalah vena. Vena itu berhubungan dari luar ini menuju ke jantung. Ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih kenapa sih warnanya merah, kenapa ilustrasinya merah, kenapa ilustrasinya biru. Nah, kita lihat apa sih perbedaan daripada arteri dengan vena ya. Kalau misalkan kapiler sudah cukup jelas. Nah, kita bisa lihat di sini dari strukturnya ya. Dari strukturnya untuk pembuluh arteri ini tebal, ini bisa kita lihat di sini di bagian tengahnya itu sangat tebal, lalu elastis, lalu kuat, dan di sini hanya ada satu katup. Nanti kita bisa lihat di perbedaan yang lainnya. Lalu untuk yang namanya vena, vena itu cirinya adalah tipis, ya, tipis di bagian tengahnya ini tipis, lalu kaku, lemah, aliran darahnya lemah, dan di sini banyak katup. Kenapa yang ini tebal dan yang ini tipis? Karena ini berhubungan dengan apa yang diangkutnya, ya. Dan berasal dari mana sih arteri ini? Arteri adalah pembuluh yang mengantarkan darah dari jantung. Nah, sedangkan vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju ke jantung. Untuk lebih jelas mengenai anatomi pembuluh darah, nah kita bisa lihat di sini terdapat 7, ya. Nah, namun secara garis besar terbagi menjadi 3, ada yang namanya arteri, lalu ada kapiler, lalu ada yang namanya vena. Nah, kita bisa lihat di sini arteri yang berukuran besar ini dinamakan dengan aorta, lalu arteri yang berukuran kecil dinamakan dengan arteriol, dan ini akan berhubungan dengan yang namanya kapiler darah. Lalu untuk pena, nah pena sendiri ada pena yang berukuran kecil, itu namanya adalah venula. Nah, venula ini nanti berhubungan dengan yang namanya kapiler, sama seperti arteriol. Dan ada vena yang berukuran besar yang kita sebut dengan vena cava. Nanti ada vena cava superior dan vena cava inferior.
Nah, ini untuk bisa melihat lapisan-lapisannya ya. Dan ini untuk diameternya dan ini untuk rata-rata ketebalannya. Nah, selanjutnya kita lihat ya, berdasarkan struktur dan fungsi secara garis besar kita bisa lihat di sini perbedaan antara arteri, vena dan kapiler, di mana untuk dinding daripada arteri ini tebal dan elastis, sedangkan vena itu tipis dan kurang elastis, bisa dikatakan kaku. Sedangkan kapiler ini tipis dan permeable. Kenapa permeable? Karena memudahkan nanti pertukaran zat. Nah, untuk aliran darah sebagaimana sudah tadi kita gambarkan bahwa untuk arteri ini meninggalkan jantung dan untuk vena ini menuju ke jantung. Nah, sedangkan untuk kapiler ini berhubungan antara arteriol dengan venula. Nah, tekanannya, untuk yang namanya arteri ini kuat dan memancar, sedangkan untuk vena ini lemas dan menetas. Nah, kenapa bisa kuat? Karena ini berhubungan dengan meninggalkan jantung. Artinya arteri itu mampu mengedarkan darah secara kuat dan memancar. Ya, sedangkan ini kenapa lemah dan menetas? Karena zat yang dibawanya juga kebanyakan adalah zat sisa yang nantinya akan ditukar. Nah, sedangkan kapiler ini peralihan antara sistem bertekanan tinggi dan sistem bertekanan rendah. Lalu untuk darah bagaimana? Nah, darah ini banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis ya. Sedangkan vena ini banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Nah, untuk kapiler sendiri banyaknya apa sih di darahnya? Tentu saja ada air, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nutrien, bahkan ada zat kimia yang tidak berguna atau bisa dikatakan sebagai sisa metabolisme. Nah, untuk letaknya arteri berada di bagian dalam ya. Bagian dalam, lebih dalam ya. Sulit kita temukan lewat permukaan tubuh. Nah, kalau misalkan vena itu dapat kita temukan di dekat permukaan tubuh ya. Nah, sedangkan kapiler ini di antara arteri dengan vena. Klepnya ya atau sekatnya ini hanya satu pada pangkal nadi. Nah, sedangkan vena ini memiliki banyak sekali klep ya. Lalu di sini kapiler nih tidak memiliki ya, tidak memiliki. Dan untuk arteri sendiri denyutnya ini terasa. Kenapa bisa terasa? Karena ini berhubungan dengan meninggalkan jantung. Sedangkan vena ini tidak terasa dan kapiler juga tidak terasa. Itu diantaranya perbedaan arteri, vena dan kapiler. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, ada sistem peredaran darah besar atau sistemik, di mana konsepnya adalah darah dari jantung nanti akan ke seluruh tubuh dan akan kembali ke jantung. Lalu ada yang namanya sistem peredaran darah kecil atau dikenal dengan pulmonari, ya. Nah, pulmonari. Oke, dari mana? Dari jantung, lalu ke paru-paru, lalu akan kembali ke jantung. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, nah ini ya, ini gambarannya. Kalau misalkan kita lihat, ini untuk sistem pulmonari. Nah, karena pulmonari itu adalah dari jantung, ini dari jantung nih, dari jantung, lalu ke paru-paru dan balik lagi ke jantung. Ini yang dinamakan dengan sistem peredaran darah kecil atau pulmonari. Lalu untuk peredaran darah besar, ini dimulai dari jantung. Nah, dimulai dari jantung, ya. Nah, ini jantung, lalu keluar, ini lewat aorta, lalu ke seluruh tubuh. Nah, nanti di seluruh tubuh ini nanti akan terjadi proses respirasi ya, respirasi, dan ada zat sisa nanti yang akan diangkut dan akan kembali lagi ke jantung. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pulmonari. Pulmonari dimulai daripada jantung, lalu ke paru-paru, lalu ke jantung. Nah, untuk gambarannya ini ya. Nah, kita akan bisa lebih detail lagi, lebih jelas lagi mengenai sistem peredaran darah kecil. Nah, yang pertama ini dari bilik sebelah kanan ya, jantung bilik sebelah kanan nanti akan diedarkan ini yang namanya darah ya. Darah. Ini darah yang mengandung apa nih? Darah yang mengandung karbon dioksida ya. Nah, melewati suatu pembuluh namanya adalah arteri pulmonalis. Nah, ini adalah arteri pulmonalis ya. Lalu dari arteri pulmonalis nanti darah akan ditukar ya, di mana CO2 akan keluar dan lalu oksigen ini akan masuk. Nah, oksigen masuk nanti ini akan dimasukkan kembali ke jantung ya. Dari paru-paru ini akan dimasukkan lagi ke jantung lewat pembuluh yang dinamakan dengan vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis nanti akan masuk lagi ke yang namanya serambi kiri. Nah, itu yang dikenal dengan peredaran darah kecil atau pulmonari.
Selanjutnya, nah ini gambaran ya untuk dimana kita bisa lihat di sini yang warna biru. Warna biru ini kaya akan CO2 ya, lalu di paru-paru ini akan ditukar, di mana oksigen itu akan masuk dan CO2 akan dikeluarkan. Lalu selanjutnya di sini karena kaya akan oksigen, ini akan masuk ke vena pulmonalis ya, lalu akan masuk lagi ke mana? Ke jantung, ke serambi kiri. Selanjutnya kita bahas mengenai peredaran darah besar atau dikenal juga dengan sistemik. Nah, dimulai dengan jantung, lalu ke seluruh tubuh dan nanti akan kembali lagi ke jantung. Nah, untuk gambarannya kita bisa lihat di sini. Nah, ini mulai dari sini ya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah bilik kiri. Nah, jadi bilik kiri, ini bilik kiri ya. Bilik kiri, nah ini memiliki kemampuan kontraksi yang cukup besar dibandingkan dengan bilik kanan. Kenapa? Karena ini darah akan dipompa supaya sampai ke seluruh tubuh. Nah, dari bilik kiri nanti akan diedarkan melalui pembuluh besar, yaitu arteri besar yang dikenal dengan aorta nih, aorta. Ini aorta ya, aorta. Nanti aorta itu akan masuk ke arteri, lalu akan masuk ke arteriol ya. Nah, sampai akhirnya masuklah ke dalam seluruh tubuh. Nah, ini ke sini ya. Nah, ke sini ya. Nah, ke seluruh tubuh ya. Dimana di sini darah, terutama di sini kaya akan oksigen. Oksigen digunakan di dalam seluruh tubuh, terutama di jaringan ya, terutama di sel untuk terjadi proses respirasi ya. Nah, respirasi itu tujuannya apa? Untuk menghasilkan energi. Namun, selain itu juga ada zat sisa. Nah, zat sisanya nanti harus ditukar ya, atau harus dibuang. Nah, dibuangnya nanti melewati pembuluh ya. Darah ini masuk lagi ke sini, yaitu vena cava. Nih vena cava ya. Vena cava ada dua, ada superior, ada inferior. Nah, ini vena cava. Di sini darah sudah mengandung apa? Sudah mengandung CO2. Lalu selanjutnya dari vena cava ini akan masuk lagi ke mana? Masuk lagi ke yang namanya serambi kanan. Nah, kadang kita mengenalnya perpaduan dari sistem peredaran darah besar dan kecil ini dikenal dengan peredaran darah ganda. Kenapa ganda? Karena 2 kali melewati jantung. Ya, jadi satu, kita mulai dari sini nih. Kalau misalkan peredaran darah kecil, ya, dari sini, ya, dari bilik kanan, ya, dari bilik kanan, ini ke sini, ya, dan akhirnya ke sini, lalu muter lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan sistem peredaran ganda, yang merupakan perpaduan dari peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Oke, itu saja di video kita kali ini terkait dengan yang namanya jantung dan pembuluh darah. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai materi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.